Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya adalah Nadhiratul Laili, SPC, MPC Psikolog. Saya dosen di Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya merasa bersyukur karena saat ini saya menjadi calon peserta sertifikasi dosen untuk gelombang 4 tahun 2021. Untuk memenuhi syarat sebagai calon peserta dosen tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengajaran, yaitu mata kuliah yang saya ampuh. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah Psikologi Pendidikan ini terdiri dari 5 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 3. Karena terdiri dari 5 SKS, maka mata kuliah ini diberikan dalam 2 kali dalam seminggu. Pertemuan pertama yaitu 3 SKS dan pertemuan kedua yaitu 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini mempelajari konsep dasar dalam bidang psikologi pendidikan dan penerapannya yang meliputi definisi psikologi pendidikan hingga siswa berkebutuhan khusus dan layanan pendidikannya serta kecerdasan, kemudian psikologi pendidikan dalam pendekatan Islam. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah psikologi pendidikan ini adalah mengambil dari capaian prodi. Yang pertama adalah KK1 yaitu kemampuan intervensi psikologis. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan intervensi psikologi dengan menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan kode etik psikologi Indonesia. Kemudian CP Prodi kedua yang digunakan dalam CP mata kuliah ini adalah PP1, yaitu menguasai konsep dasar teori psikologi dan memformulasikan prosedur penyelesaian masalah di bidang psikologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri yaitu mampu menggali dan melalui observasi dan wawancara dalam setting psikologi pendidikan, mampu melakukan analisis teoritis berdasarkan teori-teori psikologi pendidikan terhadap kasus-kasus dan isu-isu psikologi pendidikan. Adapun materi pembelajaran yang diberikan dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini ada 15. Yang pertama adalah definisi, batasan, unsur-unsur psikologi pendidikan. Yang kedua, observasi dalam setting pendidikan. Yang ketiga, wawancara dalam setting pendidikan. Yang keempat adalah aplikasi teori psikologi perkembangan dalam psikologi pendidikan. Yang kelima yaitu diversivitas individual. Yang keenam, diversivitas sosiokultural. Ketujuh, pendidikan segregasi, mainstream, dan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus. 8. Motivasi pengajaran dan pembelajaran. 9. Bakat, minat, dan kreativitas dalam kelas. 10. Kecerdasan dalam lingkup psikologi pendidikan. 11. Teknologi dan pendidikan. 12. Ekologi dan pendidikan. 13. Strategi pengajaran. 14 adalah asesmen, evaluasi, dan intervensi dalam psikologi pendidikan. Yang terakhir, 15 adalah psikologi pendidikan dalam perspektif Islam. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, biasanya mata kuliah ini diberikan dalam bentuk tatap muka. Tapi karena pandemi COVID masih belum berakhir dan kita masih harus menjaga prokes dengan ketat, maka untuk mata kuliah psikologi pendidikan ini kita menggunakan platform daring. Biasanya untuk platform Sepada kita fungsikan untuk upload materi, upload tugas-tugas dari mahasiswa, dan pengisian presensi mahasiswa. Sedangkan proses perkuliahan kita menggunakan platform lain yaitu Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan metode pembelajaran yang kita gunakan adalah kuliah, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Kita juga menggunakan mind mapping dan studi lapangan. Mind mapping dan studi lapangan ini kita gunakan untuk capaian pembelajaran khusus.
Untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses perkuliahan ini, maka saya memberikan reward kepada para mahasiswa. Bagi mahasiswa yang aktif dalam memberikan diskusi dan presentasi maupun aktif dalam kegiatan lainnya, maka saya akan memberikan poin penilaian tersendiri. Ini adalah bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Sedangkan untuk sistem penilaian untuk mata kuliah psikologi pendidikan ini ada 4 capaian pembelajaran khusus. Yang pertama ada untuk CPK yang pertama yaitu paper dan presentasi bobotnya 10%. Indikator dari penilaian ini adalah ketepatan pemilihan dan pembahasan topik, ketepatan konten menjawab dalam diskusi. Yang kedua adalah tes tulis, bobot penilaiannya 10%. Indikator penilaiannya adalah ketepatan dalam menyebutkan teori perkembangan yang berkaitan dengan pendidikan, kebenaran dalam membuktikan dan keruntutan langkah-langkahnya. Sedangkan CPK yang ketiga yaitu mind mapping, bobotnya 20%. Indikator penilaiannya adalah ketepatan teori dengan kasus yang terkait psikologi pendidikan, kesesuaian saran yang realistis, dan kreativitas dalam membuat mind mapping. Sedangkan CPK yang keempat yaitu kami menggunakan studi lapangan yaitu 40%. Indikator penilaiannya adalah ketepatan sistematika, penelitian, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Sedangkan referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini untuk referensi utama kami menggunakan buku Educational Psychology, Effective Teaching, Effective Learning yang ditulis oleh Elliot dan Crutchfield tahun 2000. Referensi utama yang kedua adalah buku yang berjudul Educational Psychology yang ditulis oleh Agent and Kauchak tahun 2004. Sedangkan referensi utama yang ketiga adalah Psikologi Pendidikan yang ditulis oleh Santrot tahun 2015. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan rekaman dari proses pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, apakah sudah bisa dilihat share screen saya? Sudah, Bu. Baik. Jadi tentang kecerdasan ya, capaian pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami definisi tentang intelijensi. 2. Ciri-ciri orang yang menunjukkan kecerdasan atau intelijensi. Yang ketiga, pengukuran intelijensi. Dan yang keempat adalah jenis-jenis kecerdasan atau intelijensi. Nah, sekarang kita harus memahami berbagai pengertian atau definisi intelijensi dari berbagai tokoh tentang kecerdasan. Yang pertama adalah dari Western, ya. Beliau mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk mengetahui problem serta kondisi baru, kemampuan berpikir abstrak, kemampuan bekerja, kemampuan menguasai tingkah laku instinktif, serta kemampuan menerima hubungan yang kompleks. Kemudian pendapat yang kedua menurut Binet mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk mengadakan keseimbangan jiwa, mengadakan otokritik, dan menyesuaikan diri dengan suatu tujuan yang dikehendaki. Nah, menurut Binet, intelijensi itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah hasil penemuan, yang ketiga arahan, dan terakhir adalah pembahasan. Nah, intinya intelijensi ini
jenis dan tingkat kepemilikannya itu setiap anak berbeda-beda, ya. Kenapa? Karena intelijensi adalah sebagai hasil perkembangan semua fungsi otak manusia yang ditentukan oleh faktor bawaan maupun lingkungan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang menunjukkan kecerdasan. Ya. Yang pertama adalah purpose behavior. Purpose behavior ini berarti orang itu mempunyai tujuan yang jelas. Jadi tindakannya, keputusannya itu ada arah yang jelas. Kemudian yang kedua adalah organized behavior. Jadi kegiatannya itu terkoordinasi, terplanning, terstruktur, tersistematis. Oke. Bagaimana cara mengukur intelijensi? Ya. Intelligence quotient atau IQ adalah skor tingkat kecerdasan yang diperoleh dari hasil bagi antara mental age dengan chronological age dikalikan 100. Ini adalah rumus dari Alfred Binet dalam tes Stanford Binet. Kemudian IQ itu diklasifikasikan ya, jadi tidak semuanya sama. Menurut Stanford Binet ada beberapa klasifikasi IQ. Yang pertama adalah 49 ke bawah, itu kategorinya termasuk debil atau imbecile. Kemudian 50 hingga 69 adalah moron atau lemah berpikir. 70 hingga 79 klasifikasi borderline, ya. Kemudian 80 hingga 89 termasuk klasifikasi low average. Skor 90 hingga 109 itu termasuk klasifikasi average, rata-rata. Ya. Nah, setelah ini ada 69 ke bawah skornya, itu termasuk klasifikasi mental defektif. Kemudian skor 70 hingga 79 termasuk klasifikasi borderline. Skor 80 hingga 89 itu full normal. 90 hingga 109 klasifikasi average. 110 hingga 119 adalah kategori grade normal. 120 hingga 129 adalah superior. Dan terakhir menurut Hessler, IQ 130 ke atas adalah very superior. Oke. Nah, sekarang ternyata dalam perkembangannya intelijensi atau kecerdasan itu tidak hanya IQ atau intelligence quotient. Tapi dalam perkembangannya ternyata intelijensi itu bermacam-macam. Ya. Ada yang mengistilahkan sebagai kecerdasan ganda. Ada yang mengatakan sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak. Di mana multiple intelligence ini dipopulerkan oleh Gardner. Apa saja multiple intelligence itu? Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan gerak tubuh atau kinestetis, ada kecerdasan musikal. Ya. Contohnya gimana kecerdasan musikal itu? Misalnya, kita kalau di Indonesia misalnya ada artis yang multi talenta ya, dia nggak sekedar pintar menyanyi, tapi juga pintar menciptakan lagu. Dia juga ternyata pintar dalam memainkan alat musik. Nah, berarti dia itu termasuk cerdas dalam bidang musikal. Itu contohnya. Kemudian kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural, dan kecerdasan spiritual. Nah, ini menurut Gardner. Selanjutnya, ada juga kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini yang mempopulerkan adalah Goleman. Ya, dia mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosional sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh manusia. Indikasinya apa atau ciri-cirinya? Yaitu individu itu mampu mengenali emosi diri, mampu mengelola emosi,
mampu memotivasi diri. Nah, selain mampu mengenali dirinya, dia juga mampu mengenali emosi orang lain dan mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi kalau ada orang yang pintar gitu ya, cerdas, tapi ternyata dia itu hubungan sosial dengan orang lain itu ternyata kurang baik, suka menyendiri. Nah, berarti menurut Goleman, dia kecerdasan emosionalnya itu kurang. Nah, terakhir ada kecerdasan spiritual. Ini yang mempopulerkan adalah Zohar, ya. Menurut Zohar, kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan untuk mendapatkan solusi ketika menghadapi dan memecahkan permasalahan dalam kehidupannya. Dan dia juga mampu memaknai semua hal yang dilakukan sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Sehingga kecerdasan ini mampu memfungsikan kecerdasan intelektual maupun emosi secara efektif. Dan kecerdasan spiritual menurut Zohar adalah kecerdasan yang tertinggi. Ya. Jadi di atasnya IQ, di atasnya emosi, kecerdasan emosional, itu adalah kecerdasan spiritual ini. Oke. Ciri-cirinya apa? Orang yang punya kapasitas spiritual quotient yang baik. Nah, yang pertama, mampu bersikap fleksibel. Ya. Yang kedua, self-awareness. Nah, kemudian mampu menghadapi dan mengatasi penderitaan. Ya. Berarti tabah orangnya itu ya. Terima kasih. Ini adalah materi tentang kecerdasan atau sering disebut dengan intelijensi. Baik, selanjutnya saya persilahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi terkait dengan materi hari ini. Saya persilahkan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, baik. Silahkan. Sita Yanti Ramadhani. Bagaimana cara agar bisa memiliki kecerdasan pribadi untuk mengenali diri sendiri dan untuk mengasah intrapersonal seseorang? Apa bisa dipahami, Bu? Oke, baik. Jadi Sita Yanti ini bertanya bagaimana cara mengenali kecerdasan pribadi dan bagaimana cara mengoptimalkan hubungannya dengan orang lain. Oke, apakah ada di antara kalian yang berkenan untuk membantu saya menjelaskan pertanyaan dari Sita Yanti? Silahkan, siapa? Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sita, Bu. Oke, silakan Fahrani. Jadi untuk mengenali kecerdasan yang kita miliki itu bisa dari banyak cara. Nah, beberapa cara yang bisa dilakuin itu misalnya kayak menemukan hal yang disukai. Jadi kalau misalnya kita ketemu hal apa yang kita sukai, itu biasanya bakal bikin kita pengen ngelakuin hal itu setiap saat. Nah, kalau semakin dikembangkan, kecerdasan di bidang itu akan semakin meningkat. Untuk cara kedua, itu bisa dengan meminta penilaian dari orang lain. Biasanya orang lain itu bisa lebih lihat kalau kita itu lebih condong atau lebih maksimal di bidang apa, seperti itu. Oke, terima kasih Fahrani. Jawaban yang luar biasa sekali ya. Jadi betul yang dikatakan Fahrani tadi ya, memang untuk memahami kecerdasan kita itu memang kita harus mampu menggali potensi yang kita miliki. Kita juga bisa meminta pendapat orang lain. Betul Fahrani. Oke. Nah, jika kamu ingin memahami lebih tepat lagi, misalnya kecerdasan saya ini, skor IQ-nya berapa ya, misalnya. Kamu sudah pernah tes IQ belum kita? Sudah, Bu. Nah, oke. Nah, cara yang lebih mudah adalah kita memang dengan mengikuti tes kecerdasan. Nah, dengan mengikuti tes kecerdasan, kita akan mengetahui sebenarnya kecerdasan kita ini bagaimana tingkatannya. Nah, ketika kita ngetes kecerdasan itu, memang nanti di situ ada beberapa subtes ya, ada aspek-aspek kecerdasan kita akan dijelaskan. Kita ini menonjol di bidang yang mana. Nah, kemudian aspek-aspek apa yang perlu ditingkatkan. Nah, dari situ nanti kita bisa mengetahuinya. Oke, Sita?
Iya, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan Fatimah. Tadi kan jenengan menjelaskan beberapa klasifikasi IQ menurut tokoh, salah satunya itu Wechsler dan Binet. Lah, bagaimana kita itu memilih klasifikasi IQ tersebut? Dan kira-kira faktor apa saja yang mendorong kita sehingga kita memilih klasifikasi IQ tersebut? Apakah pertanyaan saya bisa diterima, Bu? Oke, bisa saya terima. Baik, Baik, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Fatimah. Sebelum saya menjawab pertanyaan Fatimah, apakah ada yang mau berpendapat? Saya izin menjawabnya. Oke, silakan Anggun. Kalau menurut saya itu tergantung kebutuhan orang tersebut, IQ-nya itu buat apa gitu. Contohnya kayak tes IST Rudolf itu kan kayak Mbak Fatimatul waktu SMA kan mau penjurusan, lah itu bisa menggunakan tes IST dari Rudolf. Seperti itu Mbak Mia. Oke, baik. Anggun, terima kasih jawabannya. Jadi memang saya tadi menjelaskan ada beberapa pendapat tentang klasifikasi IQ. Betul yang dijawab oleh Anggun bahwa klasifikasi IQ yang kita gunakan itu tergantung dari alat tes yang kita gunakan. Gitu ya. Alat tes intelijensi kan macam-macam. Dari sisi usia ada alat tes yang digunakan untuk dewasa, ada juga yang untuk anak-anak. Itu pun nanti terbagi-bagi lagi, ya. Ada yang disajikan secara klasikal, ada yang disajikan secara individual. Nah, kalau kita menggunakan alat-alat tesnya Wechsler, berarti kita menggunakan klasifikasinya Wechsler. Kalau kita menggunakan alat tesnya dari Binet, maka kita juga boleh menggunakan klasifikasi dari Binet. Yang pasti, dari beberapa klasifikasi tadi itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Tidak. Kenapa? Karena tes intelijensi, kemudian pembuatan rank atau rentang skor itu sudah berdasarkan penelitian yang valid dan reliable, ya. Sehingga klasifikasi itu sudah berdasarkan norma masing-masing. Jadi enggak kok, lebih benar punya Binet. Enggak lah, lebih benar punya Wechsler. Enggak juga. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Oke, Fatimatul? Jadi kembali lagi pada alat tesnya ya, Bu, untuk menentukan Ya. klasifikasinya. Dan tujuan tesnya juga. Ya, tujuan tesnya untuk apa? Oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Jadi, kesimpulannya untuk perkuliahan hari ini tentang kecerdasan, ya. Jadi tadi sudah menjelaskan tentang kecerdasan. Kecerdasan tidak hanya IQ, tapi juga ada multiple intelligence, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ya. Juga ada untuk mengukur intelijensi kita menggunakan alat tes intelijensi, dan juga sudah ada beberapa klasifikasi IQ, ada dari Wechsler, ada dari Binet. Baik, perkuliahan kita hari ini selesai. Untuk materi sudah saya upload di Sepada ya sebenarnya, dan kalian bisa mempelajarinya, termasuk link presensi sudah saya buatkan di Sepada. Silahkan kalian mengisi link presensi di Sepada. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ekologi pendidikan. Ya. Nanti kita belajar tentang ekologi pendidikan, bisa dipelajari mulai sekarang sehingga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa diskusi lebih mendalam. Baik, berhubung perkuliahan hari ini selesai, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya.